Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiron. Kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan semuanya terkait dengan beasiswa pemerintah Korea atau yang saat ini disebut sebagai beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship. Sebelumnya namanya adalah KGSP atau Korean Government Scholarship Program seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya konsepnya, hanya beda nama saja. Beasiswa ini sebenarnya juga meliputi untuk beasiswa S1, S2, dan S3. Namun kali ini yang akan saya bahas adalah beasiswa untuk graduate program atau beasiswa untuk S2 dan S3. Ya. Adapun waktu untuk beasiswa undergraduate dan beasiswa graduate ini untuk apply-nya berbeda ya. Kalau untuk yang graduate student atau untuk S2 dan S3 biasanya pembukaannya sekitar bulan Februari setiap tahunnya, sedangkan untuk undergraduate untuk S1 sekitar bulan September. Ya, kali ini kita akan membahas untuk beasiswa graduate program atau S2 dan S3. Dan saya kali ini sedang mendapatkan beasiswa untuk S3 saya di Jeonbuk National University Korea. Ya. Namun untuk 1 tahun pertama ini saya harus belajar bahasa Korea dulu di universitas dan kota yang berbeda. Jadi konsepnya memang untuk beasiswa ini adalah setahun pertama adalah belajar bahasa Korea dulu, baru di tahun kedua dia S2 atau S3 sesuai dengan pilihannya, seperti itu. Namun bagi yang mempunyai kemampuan bahasa Korea di level yang ditentukan, maka dia bisa bebas untuk belajar bahasa Korea setahun di sini sehingga bisa lebih cepat. Ya. Beasiswa ini sebenarnya juga cukup menarik ya, karena mengcover beberapa hal seperti itu. Jadi dia bisa mengcover beasiswa ini mengcover mulai dari biaya keberangkatan pesawat awal ya, kemudian juga tunjangan tiap bulannya. Jadi tunjangan tiap bulannya untuk graduate student di sini sekitar 1 juta won. Kemudian juga ada tunjangan riset setiap semesternya nanti, kemudian juga ada beasiswa yang diberikan di awal untuk ketika baru pertama kali datang sekitar 200.000 won. Kemudian nanti juga ada asuransi, kemudian saat kita pulang nanti di akhir juga ada beasiswa ataupun tiket pesawat juga akan di cover seperti itu. Ya. Sementara jika dalam 1 tahun ini hasil dari belajar bahasa Korea yang didapatkan adalah level 5 atau level 6 ya, maka juga akan mendapatkan tambahan sebesar 100.000 won tiap bulannya seperti itu. Ya. Jadi cukup menarik buat kita apply bersama-sama. Dan untuk biaya riset pun juga dibedakan ya, untuk riset yang sosial dan riset yang eksak. Tentunya untuk riset yang eksak lebih besar, kalau riset yang sifatnya eksak sekitar 240.000 won per semester, sedangkan untuk yang sosial 210.000 won per semester. Ya. Syarat-syaratnya di sini tentunya adalah beasiswa ini ditujukan untuk warga negara non Korea. Ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, karena dalam seleksinya juga menuntut kesehatan yang prima seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan seleksi yang memang cek kesehatannya cukup ketat. Ya, kemudian berusia di bawah 40 tahun. Kemudian jika ingin apply untuk S3 maka harus lulus S2 sebelum dia apply, atau ketika dia ingin apply S2 maka harus lulus S1 sebelum dia apply. Itu. Kemudian di sini yang menarik adalah tidak harus mempunyai sertifikat bahasa seperti itu. Jadi sifatnya adalah pilihan, boleh iya, boleh tidak. Ya. Tentunya jika memang mempunyai sertifikat bahasa lebih baik, lebih diprioritaskan. Tetapi sifatnya adalah opsional, boleh iya, boleh tidak. Adapun sertifikat bahasa di sini bisa memilih ya bahasa Korea atau bahasa Inggris. Ya, jika bahasa Korea itu ada namanya TOEFIC, ada level 1 sampai level 6 seperti itu. Jadi bagi yang mempunyai level 5 atau level 6 sertifikatnya, maka dia bisa bebas dari belajar bahasa Korea selama setahun. Jadi dia bisa lebih cepat untuk menempuh studinya. Sementara jika ingin apply dengan bahasa Inggris, maka bisa memilih apakah pakai TOEFL IBT, pakai IELTS, atau pakai TOEIC seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi menggunakan TOEIC ya, karena memang untuk IELTS dan TOEFL IBT ini saya belum pernah untuk mencoba.
Ya, selain masalah tingkat kesulitan juga harganya pun juga berbeda untuk mengambil tes bahasa Inggris ini. Tapi jika tidak punya sertifikat bahasa ini pun baik TOEIC, IELTS maupun TOEFL ABT pun tidak masalah ya. Jadi tetap bisa apply karena ada juga pengalaman award yang lain juga bisa lolos beasiswa ini tanpa mensertakan sertifikat bahasa Korea maupun bahasa Inggris sekalipun. Itu. Ya. Kemudian untuk apply beasiswa GKS ini bisa melalui dua cara, yaitu pakai cara yang pertama jalur kedutaan atau jalur embassy, dan yang cara yang kedua adalah jalur universitas, jadi langsung menuju ke universitas tujuan di Korea. Ya, ada plus minusnya dari dua jalur ini. Ya, misalkan kalau kita ambil ke jalur di kedutaan, kita bisa memilih 3 universitas, 3 pilihan seperti itu, jadi cukup banyak. Nah, kemudian keuntungannya lagi adalah tentunya kalau kita surat menyurat lebih murah karena hanya sampai ke Jakarta itu. Nah, sementara kalau jalur universitas adalah jalur yang saya tempuh kemarin, maka hanya bisa memilih satu pilihan universitas seperti itu. Ya. Namun kelebihan dari jalur universitas ini adalah tahapannya lebih singkat menurut saya karena tidak perlu ada seleksi di kedutaan seperti itu. Jadi terserah di sini jika teman-teman ingin apply mau jalur universitas atau jalur kedutaan ya. Di sini akan saya terangkan perbedaannya apa dan kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Ya. Meskipun di sini beasiswanya dibuka sekitar bulan Februari, namun beberapa syarat lebih baik dipersiapkan dari jauh-jauh hari dari sekarang itu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa S2, S3 bahkan S1 di Korea Selatan sangat terbuka melalui jalur beasiswa GKS ini. Selamat mencoba dan menyaksikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan tahapan-tahapan untuk masuk atau ikut seleksi di pembukaan GKS ini, untuk beasiswa dari Korea ini. Langkah awal yang kita perlu ketahui adalah kita ingin menentukan mau jalur mana, universitas ataukah jalur kedutaan. Kita coba kali ini kita akan memasuk pakai jalur kedutaan. Maka langkah awal adalah dengan kita membuka website kedutaan Korea di Indonesia. Dan di sini ada beberapa pengumuman yang perlu kita baca dan jangan lupa di download. Di sini adalah panduannya serta beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Di sini sudah ada panduannya juga ya. Di sini bisa kawan-kawan lihat. Ya, kemudian di sini yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah terkait dengan batas waktunya adalah 9 Maret. Jadi informasi dari beasiswa ini diumumkan sejak 14 Februari dan dikumpulkannya adalah 9 Maret. Cukup singkat. Oleh karena itu, kawan-kawan harus bisa mempersiapkan jauh-jauh hari bekas-bekasnya ya. Seperti itu. Mengingat berkas-berkasnya juga tidak mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian baca sekilas ataupun dengan detail terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini ya. Kalau masuk ke jalur kedutaan di sini kelebihannya adalah kawan-kawan bisa memilih 3 pilihan universitas ya, seperti itu. Dan setidaknya ada satu universitas kategori B. Kategori B itu apa nanti bisa didetailkan di panduannya seperti itu. Oke, dan ingat di sini 9 Maret ataupun Maret harus sudah ada diterima di Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Seperti itu. Ya. Setelah di-download di sini ya, kita download ini contohnya downloadnya seperti ini saya sudah download. Ya, di sini ada beberapa hal yang lebih detail terkait dengan ketentuan-ketentuan untuk beasiswa GKS melalui jalur kedutaan. Ya, ya. Ini terkait dengan kuota. Ya, alhamdulillah untuk Indonesia kuotanya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Seperti itu. Seperti tahun ini saja, tahun 2020 ini ada sekitar 30 kuota dari jalur kedutaan dan ada 30 dari jalur universitas, jadi totalnya hampir 60 lebih seperti itu. Jadi cukup besar dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ya, ini terkait dengan beberapa kuota. Nah, kemudian di sini ada, ini tadi saya bilang ada beberapa universitas tipe A dan tipe B. Ya, jadi ini adalah beberapa jenis universitas yang sudah berkontrak dengan pemerintah Korea. Jadi kawan-kawan jika ingin tertarik kuliah di Korea dengan beasiswa ini maka harus bisa memilih salah satu dari beberapa universitas yang ada dalam tabel ini seperti itu. Ya.
Itu nanti kalau untuk persyaratannya kurang lebih sama dengan jalur universitas, jadi nanti akan kita bahas satu demi satu seperti itu. Yang jelas teman-teman harus bisa mendownload ini dan bisa mengerti, mempelajari isi dari setiap penjelasan yang ada di sini. Oke, itu terkait dengan beberapa ketentuan dari jalur kedutaan yang bisa teman-teman dapatkan melalui website kedutaan Korea di Indonesia. Kita tadi melihat panduan dari jalur kedutaan, maka kali ini kita akan mencoba masuk melalui jalur universitas. Ya, ini yang saya lakukan kemarin, saya daftar melalui jalur universitas. Jadi, ini pilihan buat teman-teman menentukan apakah mau jalur kedutaan atau jalur universitas. Ya, ada dasar tersendiri mengapa saya pilih jalur universitas, karena saya merasa tahapannya tidak sepanjang jalur kedutaan. Kalau jalur kedutaan kita harus ada seleksi sendiri di kedutaan, sementara jika jalur universitas ini kita langsung dengan universitas yang kita tuju. Namun kelemahannya adalah jika kita memilih jalur universitas, hanya satu pilihan saja yang kita pilih, ya berbeda dengan jalur kedutaan tadi yang bisa memilih 3 pilihan. Oke, saya kemarin mencoba untuk masuk di Jeonbuk National University Korea. Ini terserah teman-teman untuk mau masuk ke jalur universitas, silakan di searching dulu di website dari masing-masing kampus yang ingin dituju. Tentunya adalah kampus yang sudah bekerja sama dengan beasiswa ini. Ada tabel tadi ya, ada yang Universitas A dan Universitas B seperti itu. Ya. Kemudian ketika sudah menentukan pilihannya, dilihat apakah kampus tadi sudah ada jurusan yang ingin kita tuju seperti itu. Jika ada, silakan dibuka, kemudian dicari informasinya di websitenya terkait dengan panduan masuk ke kampus tersebut melalui beasiswa GKS. Ya. Di sini saya kemarin menemukan untuk di Jeonbuk National University panduan terkait dengan beasiswa GKS. Panduannya hampir sama teman-teman. Ya. Yang membedakan adalah di sini apanya lebih singkat ya, apanya lebih singkat karena mereka men-screening sendiri di internal kampus itu sendiri. Jadi yang saya lakukan kemarin adalah aplikasi saya kirimkan maksimal tanggal 13 Maret. Ya, ini lebih panjang sedikit jika di sebelumnya di jalur kedutaan 9 Maret, ini 4 hari lebih lama ya, seperti itu. Kemudian setelah saya kirimkan, ya kelemahannya lagi kalau di sini adalah kalau jalur universitas kita ngirimnya pakai pos ya, bukan pakai email, tapi pakai pos. Jadi kalau pakai pos ke Korea tentunya biayanya juga tidak sedikit seperti itu. Ya, dipakai pos. Ya, kemudian ada dokumen screening seperti itu. Jadi dokumen-dokumen nanti dipilih ya. Dokumen screening ini pula yang ternyata benar-benar ketat dan saya hampir menyerah di sini. Karena dokumennya benar-benar dicek. Ya, terutama yang kemarin menjadi krusial bagi saya adalah terkait dengan dokumen ijazah dan transkrip. Karena tidak bisa hanya sekedar difotokopi kemudian dikirimkan, tidak bisa. Tahapannya harus melalui apostil dokumen. Jadi ijazah dan transkrip itu harus ditranslate dulu, kemudian dinotariskan. Ya, setelah dinotariskan, dilegalisir ya bahasanya ya, dilegalisir di kedutaan Korea. Ya, namun tidak semudah itu. Untuk mendapatkan legalisir di kedutaan Korea harus melalui tahapan-tahapan adalah legalisir di Kementerian Kemenkumham, setelah dapat baru ke Kementerian Luar Negeri. Jadi bertahap dan semua dilakukan di Jakarta. Padahal posisi saya adalah di Semarang, jadi perlu extra effort untuk ke sana. Nah, oke, singkat kata di sini setelah melalui tahap screening dinyatakan lolos, ya kemudian interview ya. Interview di sini yang saya lakukan kemarin cukup simple, jadi alhamdulillah interviewnya hanya by phone, ya pakai telepon dan tidak sampai 10 menit seperti itu. Ya, tidak sampai 10 menit. Ya, untuk interview ini pula teman-teman juga sepertinya juga saya rasa lebih jago, perlu dipersiapkan dengan baik. Jadi kita pun bisa mengira-ngira kira-kira pertanyaannya apa itu kan sudah umum ya. Kita persiapkan saja dari awal, diketik, kemudian ketika nanti ditanya tinggal kita jawab sesuai dengan prediksi kita. Ya. Setelah diinterview tidak lama, tidak sampai seminggu, kemudian diumumkan bahwasanya kita lolos untuk sebagai kandidat penerima GKS dari universitas yang kita tuju. Ya, di sini tinggal 31 Maret sudah diumumkan. Itu adalah
saya lolos dari kampus. Namun keputusan akhir tidak di kampus, melainkan melalui tahapan selanjutnya oleh semacam pemerintah atau semacam Kementerian Pendidikan di Korea. Waktunya cukup lama, hampir 2-3 bulan baru mendapatkan hasil final seperti itu. Oke, kita bahas lagi terkait dengan panduannya, ya. Ya, jadi di sini adalah juga masalah kuota. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya di kampus itu pun juga mempunyai kuota. Ya, kuota akan lebih banyak diberikan kepada jurusan-jurusan yang berbasis sains dan teknik seperti itu. Ya, ini adalah beberapa hal terkait dengan durasi waktu. Tentunya kalau mengambil master adalah 3 tahun, 1 tahun belajar bahasa Korea dan 2 tahun untuk S2-nya. Sementara kalau doktoral 4 tahun, 1 tahun belajar bahasa Korea dan 3 tahun untuk studi S3-nya, dan semua ditanggung oleh pemerintah Korea. Seperti itu. Ya. Ini kita lihat beberapa jurusan, ya. Apakah ada program masternya ataukah program doktornya juga ada atau tidak. Seperti itu. Ya. Kemarin saya masuk lewat ini, maka tanya pun juga lebih detail ya seperti itu. Ya. Ini beberapa ketentuan di sini hampir sama, atau saya bilang sama dengan ketentuan untuk masuk ke jalur kedutaan seperti itu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, ini kesehatan. Ya. Oke, teman-teman, jadi itu ini dokumen-dokumen yang diminta, ya sama dengan dokumen yang diminta untuk di jalur. Kita akan bahas satu persatu ini. Terima kasih. Yang cukup penting untuk kita saksikan bersama-sama yaitu terkait dengan apa saja dokumen yang perlu kita persiapkan dan nantinya kita kirim baik ke jalur kedutaan maupun ke jalur universitas. Ya. Untuk mempersiapkan ini tentunya lebih baik teman-teman jika tertarik harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Rata-rata pembukaan beasiswa GKS ini untuk graduate student ataupun program untuk master dan doktor adalah sekitar Februari. Sedangkan awal Maret sudah ditutup atau batas akhir pengiriman. Ya. Lebih bagus sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya, ya seperti itu. Ya. Di sini ada beberapa aplikasi dokumen yang perlu kita checklist ya atau kita persiapkan. Fokus dari yang kita persiapkan adalah dokumen-dokumen yang sifatnya wajib, yaitu required. Jadi di sini ada keterangan apakah untuk program master, program doktoral, ataukah program research program seperti itu. Ya, oke. Di sini mungkin fokus saya adalah untuk program master, terutama untuk program doktoral. Ya, jadi persiapkan berkas-berkas yang sifatnya diminta atau required, ya seperti itu. Ya, untuk berkas dari nomor 1 sampai nomor 8 di sini ataupun form 1 sampai form 8 di sini ini bisa di-download ya di website dari masing-masing jalur baik di kedutaan maupun jalur di universitas. Ini sudah ada formnya, tinggal diisi saja seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh dari form yang sudah saya buat kemarin. Ya, jadi jangan ditambah-tambah sendiri di sini. Jika tidak diminta ya nggak usah dikasih seperti itu. Misalkan di sini ada statement of purpose di program riset ya tidak perlu dikasih. Ya, sementara di sini ada riset proposal. Ya, ini biasanya terutama untuk di program doktoral. Kadang kita akan membuat proposal penelitian ya untuk rencana disertasi kita. Sementara untuk pengajuan beasiswa ini tidak ada form tersendiri yang perlu kita isi untuk riset proposal. Jadi riset proposal di sini diminta untuk di program riset program saja seperti itu. Terus bagaimana jika sudah bikin proposal penelitian, ya sementara ingin ditunjukkan nantinya ke profesor yang akan ataupun di kampus yang akan kita lamar seperti itu. Itu bisa saja seperti itu. Seperti yang saya lakukan kemarin, rencana penelitian saya itu saya implisitkan di bagian statement of purpose atau di form 3 di sini. Sekalipun di situ tidak terang-terangan mengenai penelitian saya, tetapi sudah saya sisipkan terkait dengan konten rencana penelitian saya seperti itu. Ya, jadi persiapan di sini form 1 terkait dengan applicant form, kemudian personal statement, ya nanti akan saya berikan contohnya, dan semua ini ada bisa di-download ya di kedutaan maupun di universitas websitenya. Ya. Oke, ini harus ada semuanya form 1, form 2, form 3 ya untuk program master dan doktoral. Kemudian ada 2 surat rekomendasi. Ya, ini penting untuk semuanya.
Ya, perhatikan di sini 2 surat rekomendasi. Kalau saran dari saya adalah menggunakan rekomendasi dari dosen-dosen kita sebelumnya yang sudah mengenal kita seperti itu. Dan di sini surat rekomendasi tersebut itu sifatnya tertutup ya. Jadi yang dia minta adalah suratnya ketika diisi oleh yang ngasih rekomendasi ke kita dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diberi segel dengan tanda tangan yang ngasih rekomendasi seperti itu. Sehingga seharusnya kita nggak boleh tahu isi dari rekomendasi tadi itu seperti apa, seperti itu. Ya, surat dari mereka itulah yang ada dalam amplop tertutup yang sudah disegel, yang kita kirimkan bersama-sama dengan seluruh dokumen yang akan kita kirim ke universitas maupun ke kedutaan, seperti itu. Ya, kemudian di sini yang nomor 6 ya, karena di sini fokus saya untuk yang master dan doktoral tidak perlu dibahas. Ya, kemudian GSK Applicant Agreement ini juga wajib. Kemudian personal medical assessment ya, ini semacam surat kesehatan tetapi tidak perlu kita cek dulu ke dokter. Ini adalah pernyataan dari kita masing-masing pribadi, jadi semacam tanda checklist apakah kita sehat dengan beberapa parameter penyakit ini tidak perlu ke dokter dulu. Jadi ini adalah personal dulu seperti itu. Oke. Kemudian di sini ya, yang penting menurut saya adalah bagian nomor 9 kemudian nomor 11 ya. Nah, itu terkait dengan sertifikat ataupun fotokopi ijazah dan transkrip ya. Jika kita mau masuk ke S2 maka ya ijazah dan transkrip S1. Jika kita mau masuk ke program doktoral maka ijazah dan transkrip S1 dan S2. Yang penting adalah kedua ijazah tadi harus ditranslatekan dulu ke bahasa Inggris ya, melalui penerjemah tersumpah, ataupun kalau kasus saya adalah saya ijazahnya dan transkripnya minta ditranslatekan oleh kampus asal saya S1 dan S2, kemudian difotokopi, dan fotokopi harus dilegalisir ya, legalisir oleh pejabat kampus tempat ya. Dan ingat, pejabat kampus setempat pastikan yang ngasih legalisir sudah ada dalam database Kemenkumham ya, seperti itu. Kenapa penting? Karena tahapan selanjutnya adalah kita dilegalisir ke Kemenkumham di Jakarta. Maka akan dilihat siapa yang melegalisir di tahapan awal, notaris ataukah pejabat kampus sudah harus ada di database mereka, seperti itu. Ya, setelah selesai di legalisir di Kemenkumham di Ciki di Jakarta, langkah selanjutnya adalah kita legalisir di Kemenlu ya, di dekat Monas, seperti itu. Ya, setelah itu baru kita ke kedutaan Korea untuk diapostil dokumen. Ya, tahapan ini yang paling menguras energi karena tidak bisa dikerjakan dalam 1 hari dan bertahap. Kita untuk prosesnya itu harus ke Jakarta dulu ataupun bisa pakai jasa sebenarnya seperti itu, dan harus sabar menunggunya seperti itu. Ya. Oke, jika ini semua selesai, maka tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang lain ya. Di sini adalah bukti kenegaraan kita ya. Ini salah satu tips dari saya biar kita nggak terlalu repot, maka dokumen nomor 16 dan nomor 17 di sini ya, ini adalah bukti kewarganegaraan kita, dan ini yang nomor 17 adalah bukti kewarganegaraan orang tua kita, itu pakai paspor saja seperti itu. Meskipun sebenarnya bisa pakai KTP dan KK. Namun kelemahannya jika pakai KTP dan KK harus juga dilegalisir oleh notaris dan diproses juga di Kemenkumham. Jadi agak lebih ribet lagi. Jadi amannya pakai paspor saja. Kalau pakai paspor tidak perlu dilegalisir seperti itu. Oke. Dan yang paling penting lagi di sini adalah tahapan ya. Ini saya lompati karena di sini saya rasa tidak perlu diminta untuk master dan doktoral. Ya, adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Ya. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan lain-lainnya di sini sifatnya adalah opsional. Jadi boleh iya, boleh enggak. Seperti itu. Kalau boleh iya, boleh enggak, artinya lebih bagus ada, karena meningkatkan preferensi kita atau meningkatkan kita sebagai prioritas kandidat untuk dipilih. Ya, kita bahas ya. Apakah sertifikat valid topik adalah sertifikat semacam kemampuan bahasa Korea? Topik itu semacam TOEFL-nya bahasa Korea. Nah, bahasa Korea itu ada level 1 sampai level 6. Ya. Jika kita punya level 5 dan level 6 itu nilainya lebih tinggi sekali, karena kalau kita punya level 5 dan level 6 maka kita bisa bebas dari pelatihan Korea selama setahun. Jadi kita bisa lebih cepat setahun proses S2 maupun S3-nya. Ya. Dan sifatnya opsional, boleh ya, boleh enggak. Demikian pula dengan sertifikat bahasa Inggris, kawan-kawan. Ya, ini yang menjadi momok biasanya
sertifikat bahasa Inggris. Ya. Sifatnya di sini opsional, boleh iya, boleh enggak. Dan yang diminta di sini adalah 3 jenis, yaitu pertama IELTS, kemudian TOEFL IBT, dan TOEIC seperti itu. Ya, ini terserah teman-teman milih yang mana. Kalau saya pribadi kemarin saya nggak punya TOEFL IBT, nggak punya IELTS, karena memang selain masalah harga ya, 2 tes tadi kan lumayan mahal, juga agak susah seperti itu. Yang saya ambil kemarin adalah pakai TOEIC. Ya, pakai TOEIC itu lebih murah dan saya rasa juga lebih mudah seperti itu. Ya. Kalau nggak pakai pun gimana? Nggak masalah, karena juga banyak sekali beberapa awardee yang lolos ke beasiswa ini tanpa menyertakan sertifikat bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Korea, dia bisa lolos. Jadi nggak usah berkecil hati jika tidak punya sertifikat bahasa Inggris maupun bahasa Korea. Tetapi lebih bagus memang ada untuk meningkatkan preference seperti itu. Ya. Sementara jika punya beberapa sertifikat kejuaraan, kemudian beberapa jurnal-jurnal, itu juga bisa di copy kemudian dikirimkan untuk meningkatkan preference kita. Semakin aktif kita maka juga menjadi pilihan juga nantinya sebagai daya tarik, daya nilai lebih untuk kita bisa dipilih seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang nomor 26 dan nomor 27 bisa dipersiapkan nanti karena diminta jika kita lolos di tahap selanjutnya. Semacam di sini ada paspor lagi, ya, paspor seperti yang ini, buktinya sama dengan poin nomor 16, paspor kita, kemudian medical kesehatan ataupun tes kesehatan. Tes kesehatan ini cukup detail, kita dites masalah dari urin, darah, feses, kemudian paru-paru kita. Itu cukup mahal juga jika harus kita ujinya, tapi jangan dilakukan buru-buru karena ini diminta jika kita lolos dari tahap pertama saja, seperti itu. Jadi ini tolong dipersiapkan teman-teman jika tertarik untuk apply di beasiswa ini dari jauh-jauh hari. Saya akan sedikit menunjukkan contoh form yang kemarin saya buat ya. Form ini bisa kita download dari website kampus maupun kedutaan Korea. Ya, ada form 1 sampai form berapa tadi itu ya. Ada yang sifatnya harus diisi dan juga ada sebagian yang tidak perlu diisi. Ya, ini ada checklistnya yang harus kita persiapkan. Perhatikan ini. Ya, ini sudah kita bahas. Adalah checklist. Ya, warna merah-merah di sini yang cukup krusial untuk kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, ini contoh formnya. Ya, apakah kita masuk jalur embassy atau jalur university? Ya, tipenya seperti apa? Ya, ini sudah bisa kita cek. Kemudian yang kita inginkan apa? Karena di sini saya masuk ke jalur ke jurusan science, maka saya tentang di science, technology, and engineering, dan bagian science, technology, dan engineering ini memang juga dari tahun ke tahun menjadi prioritas untuk dipilih seperti itu. Nah, kemudian kita isikan data dirinya. Ya, oke, kita lempati aja. Ya. Kemudian di sini juga ada disertakan kalau kita tes bahasa. Ya, kalau nggak ada dikosongin, kalau ada di sini sebagai TOEIC. Saya kemarin saya isikan di sini. Kemudian paper-papernya sudah pernah publish ya, ini jika ada, jika tidak ada silakan dikosongin, nggak masalah. Ini yang sudah ada maka saya bikin semenarik mungkin biar bisa dibaca oleh yang men-screening aplikasi kita ya. Jadi dibuat semenarik mungkin dan sedetail mungkin sehingga mereka yakin kita adalah kandidat yang layak untuk dipilih. Itu. Ya, jadi saya tunjukkan jurnal-jurnal saya, proceeding maupun beberapa hal yang terkait dengan publikasi ilmiah saya seperti itu. Ya, judul tesis juga disertakan di sini, judul skripsi juga, kemudian award jika pernah ada dan sifatnya juga di sini tidak harus ada. Ya. Kemudian kita masukkan di sini kampus yang ingin kita tuju, karena di sini saya hanya boleh milih satu karena saya memilih ke jalur universitas. Namun jika kita pilih ke jalur kedutaan kita bisa ngisi tiga seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita isi riwayat pendidikan kita ya, saya S1 dari mana dan S2 dari mana, dikasih keterangan ya. Kemudian GPA. GPA di sini adalah IP kita ya, IP S1 dan S2. Maaf ya, IP-nya juga nggak tinggi-tinggi amat. Kemudian kita konversikan ke skor persentil. Jadi dibuat berapa jika itu nilainya 100 seperti itu. Ya. Kemudian ini riwayat pekerjaan, ya ini adalah riwayat pekerjaan saya isikan di sini, ya, dan kita bisa tanda tangan. Ya. Itu kemudian yang form kedua adalah personal statement. Ya. Jadi kita bisa mengemukakan kondisi
personal kita seperti apa. Jadi semacam biodata kita, dan dari sinilah mereka bisa melihat karakter kita seperti apa. Jadi saya dulunya seperti apa, kemudian riwayat-riwayat pengalaman saya seperti apa bisa dimasukkan di bagian ini seperti itu. Ya. Kemudian statement of purpose, ya inilah yang tadi saya bilang, jika saya di sini karena mau masuk S3, sementara tidak ada form penelitian atau form proposal penelitian, maka saya masukkan di sini statement of purpose-nya terkait dengan apa sih yang ingin saya cari nanti di sana seperti itu. Jadi ada goal of study dan study plan, ya saya masukkan di sini terkait dengan rencana penelitian saya seperti itu. Tapi bisa ditambah-tambahkan dengan yang lainnya, tidak hanya semacam penelitian. Ya. Kemudian rencana setelah dari Korea ini apa yang harus dilakukan seperti itu juga diisi di sini. Ya. Oke. Ya, ini riset proposal karena di sini saya masuk ke program doktoral, ini tidak wajib ya, tidak wajib dan tidak perlu dikirim juga karena ini hanya untuk program riset program atau postdoc seperti itu. Seperti itu. Jadi yang mau S2 dan S3 nggak perlu. Ya, recommendation letter ini adalah kita print form 5 ini dan kita kasihkan ke siapa yang nantinya yang akan kita tuju untuk memberikan rekomendasi ke kita. Jadi ini karena diminta 2 rekomendasi, kita print saja 2 dan kita serahkan ke dosen yang ingin kita tuju ya. Kalau saya ke dosen S1 dan S2 saya agar mereka bisa mengisi ini dan kemudian nantinya mereka ngisi di sini secara langsung ataupun pakai email. Misalnya kalau pakai email seperti itu. Ya, kemudian dimasukkan ke amplop tertutup. Ini ada 2 ya, dosen S1 dan S2 saya, ataupun juga atasan kita juga bisa seperti itu. Ya, atasan juga bisa untuk ngasih rekomendasi. Ya, ini tidak perlu kita isi juga form 7. Saya percepat aja. Nah, ini kita isi ya, yang sifatnya wajib diisi, tinggal dicentang-centang saja. Ya, ini yang saya bilang personal medical assessment. Jadi kita tidak perlu tes kesehatan dulu ke rumah sakit untuk tahap pertama ini. Jadi kita tinggal checklist saja apakah saya punya alergi ataukah saya punya diabetes dan lain-lain, yang dicentang saja. Jadi hanya tahapan awal saja seperti itu. Ya, ini tahap konversi terkait dengan IP ya, seperti itu. Ya, ini kontak personnya masing-masing negara. Jadi itu terkait dengan sekilas terkait dengan cara pengisian dokumen-dokumen. Terima kasih. Demikian informasi yang mungkin dapat saya berikan, semoga membantu terutama bagi kawan-kawan yang tertarik untuk apply beasiswa di negara Korea Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.